Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Ayu Utami. Saya merupakan mahasiswa Gizi UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata laksana gizi pada obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, seseorang dikatakan obesitas apabila IMT-nya lebih dari 27. Lalu apa sih IMT itu? IMT atau indeks massa tubuh adalah perhitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang. Lalu bagaimana cara menghitung IMT kita masing-masing? Caranya yaitu dengan membandingkan antara berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Nah, mungkin bagi teman-teman ahli gizi atau teman-teman yang bergerak dalam bidang kesehatan sudah paham betul tentang cara perhitungan IMT. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui cara menghitung IMT, bisa dicoba sendiri di rumah dengan cara ini. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh. Ada seorang mahasiswa dengan tinggi badan 158 cm dan berat badan 70 kg. Berapakah IMT-nya? Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tinggi badan dan berat badannya, didapatkan hasil 28 kg per meter kuadrat. Setelah itu kita lihat pada kategori IMT. Nah, 28 kg per meter kuadrat ini lebih dari 27. Maka seorang mahasiswa tersebut tergolong kelebihan berat badan tingkat berat atau biasa disebut dengan obesitas. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin bisa menghitung IMT masing-masing di rumah dan menginterpretasikannya ke dalam kategori yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan Indonesia. Selain dari perhitungan IMT, indikator obesitas bisa didapatkan dari pengukuran lingkar perut. Nah, untuk lingkar perut normal untuk pria kurang dari sama dengan 90 cm dan untuk perempuan kurang dari sama dengan 80 cm. Jika pria dan wanita itu telah melebihi dari ambang batas normal, maka dapat dikatakan mengalami obesitas. Nah, kemudian saat kita sudah mengetahui IMT kita, misalnya, wah IMT saya sudah melebihi ambang batas normal atau lebih dari 25 kg per meter kuadrat. Bagaimana ini? Nah, untuk teman-teman yang ternyata status gizinya melebihi ambang batas atau tidak berstatus gizi normal, teman-teman bisa menghitung berat badan ideal teman-teman sendiri, yaitu dengan rumus tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Nah, rumus ini digunakan jika tinggi badan teman-teman di atas 160 cm. Jika tinggi badan teman-teman kurang dari 160 cm, maka rumusnya hanya tinggi badan dikurangi 100 saja. Sebagai contoh, seorang karyawan dengan tinggi badan 160 cm, berapakah BBI-nya? Kemudian dilakukan perhitungan dengan hasil 54 kg. Obesitas merupakan permasalahan yang serius di dunia karena prevalensinya yang cukup tinggi. Menurut Badan Kesehatan atau WHO pada tahun 2016, sebanyak 39% dewasa usia lebih dari 18 tahun mengalami kelebihan berat badan dan 13% mengalami obesitas. Kemudian untuk Indonesia sendiri, berdasarkan Riskesdas tahun 2018, sebanyak 21,8% mengalami obesitas, melebihi angka overweight yang sebesar 13,8%. Hal ini menunjukkan sangat gentingnya permasalahan obesitas di Indonesia. Nah, untuk menanggulangi masalah obesitas yang semakin banyak di Indonesia, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu program yang bernama Gentas, yaitu Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas.
Nah, sebenarnya untuk kejadian obesitas ini tidak hanya merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Dengan adanya program ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam pemberantasan obesitas. Nah, generasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan peran serta dalam mencapai BBI. Dalam program Gentas ini ada 3 pesan yang disampaikan, yaitu yang pertama atur pola makan, yang kedua aktif bergerak, dan yang ketiga nikmati harimu. Mengapa atur pola makan ditempatkan pada pesan yang pertama? Karena kita tahu bahwa penyebab obesitas itu adalah ketidakseimbangan antara energi yang keluar dengan energi yang masuk, atau dengan kata lain, makanan yang kita konsumsi lebih banyak daripada yang kita keluarkan atau lebih banyak dari aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu, pesan yang paling utama dalam pemberantasan yaitu mengatur pola makan. Lalu bagaimana cara pengaturan pola makan bagi penderita obesitas? Nah, ini merupakan panduan piring makan untuk orang dengan obesitas. Kalau teman-teman gizi pasti sudah tidak asing dengan istilah isi piringku. Isi piringku merupakan aturan makan yang dibuat secara simpel supaya memudahkan masyarakat untuk memahami atau mengetahui seberapa banyak makanan yang harus dimakan setiap harinya. Nah, untuk panduan piring makan seorang dengan obesitas berbeda dengan piring makan yang biasanya. Nah, bisa kita lihat bahwa piring makan ini memiliki bentuk T, yaitu setengah dari bagian piring terdiri atas sayur dan buah, kemudian seperempat bagian berisi karbohidrat atau sumber makanan karbohidrat seperti kentang, roti, dan nasi. Kemudian seperempat bagian yang lain diisi dengan protein seperti ikan, ayam, dan telur. Nah, selain dari aturan piring makanku, kita juga harus membatasi konsumsi minyak, gula, dan garam. Dan jangan lupa minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman bagaimana sih perbedaan aturan makan orang dengan status gizi normal dengan orang yang mengalami obesitas. Terlihat jelas isi piring untuk orang normal, sayuran sama dengan jumlah makanan pokok atau karbohidrat. Nah, untuk buah-buahan bagiannya hanya 1/6 dari isi piringku. Sedangkan piring model T untuk obesitas, kita ditekankan untuk mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dan mengurangi makanan karbohidrat. Nah, selanjutnya bagaimana lebih detailnya tentang tata laksana gizi pada obesitas. Untuk teman-teman ahli gizi atau teman-teman yang bergerak pada bidang kesehatan, mungkin sudah tidak asing dengan istilah diet rendah energi. Nah, prinsip dari diet ini adalah rendah energi seimbang zat gizi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu bahwa walaupun kita melakukan defisit kalori atau pengurangan kalori, kita harus tetap memperhatikan zat gizi yang masuk pada tubuh kita. Kita harus tetap mengkonsumsi secara seimbang agar metabolisme dalam tubuh bekerja secara maksimal. Nah, untuk tata laksana diet itu sendiri, penurunan berat badan yang normal atau wajar itu 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Untuk mencapai hal itu, kita harus mengurangi asupan makan kita 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan. Nah, kalau kita sudah menentukan mau diet, tentu kita sebelum diet harus mengukur berat badan terlebih dahulu. Misal, berat badan kita 76 kg. Besoknya kita nimbang, ternyata berat badannya tidak turun. Kita malah stres. Nah, padahal baru diet sehari. Nah, berat badan itu tidak bisa serta-merta turun secara instan. Jika teman-teman ingin memantau berat badan, sebaiknya dipantau setiap minggu. Jangan setiap hari karena penurunan dan kenaikan berat badan ketika diet itu sangat fluktuatif, bisa naik, bisa turun.
Kemudian langsung saja kita ke contoh agar tidak bingung penggunaan rumusnya. Contohnya, seorang mahasiswa laki-laki berusia 20 tahun dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 80 kg. Kegiatan sehari-hari kuliah online di rumah dan rutin jogging 3-4 kali dalam seminggu. Jika ia ingin mencapai berat badan ideal, berapakah kebutuhan energi hariannya? Yang pertama kita hitung dulu BBI-nya, didapatkan 63 kg, dan kita hitung REE-nya didapatkan 63 kg. Kemudian kita hitung kebutuhan energi atau TEE didapatkan 3.103,49 kilokalori. Nah, karena ingin menurunkan berat badannya, tentunya dia harus mengurangi kebutuhan kalorinya sendiri. Untuk pertama kali diet, kita perlu mengadaptasikan diri kita karena orang obesitas terbiasa makan banyak. Maka kurangilah sedikit demi sedikit dari 500 kalori sampai 1000 kalori nantinya. Nah, untuk seorang mahasiswa ini dia baru pertama kali diet, maka dikurangi 500 kalori sehingga kebutuhan energinya menjadi 2.603,49 kalori. Kemudian berikut ini contoh menu 2.600 kalori yang sesuai dengan perhitungan untuk kebutuhan mahasiswa yang tadi. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kalori yang ada pada bahan makanan yang kita konsumsi? Nah, teman-teman bisa mendownload buku bahan makanan penukar yang ada di internet. Nah, di situ ada daftar makanan beserta kandungan gizinya. Atau kalian bisa mendownload aplikasi yang dapat menghitung jumlah kalori yang kita konsumsi sehari-hari. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Sekian penjelasan dari saya tentang tata laksana gizi pada obesitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.